Wawancara kerja itu seharusnya menjadi harapan. Tapi justru menjadi mimpi buruk bagi Aisyah karena baju lusuhnya. Namun para staf kantor itu lupa satu hal, Tuhan tidak tidur. Hanya dalam waktu 24 jam, posisi mereka berbalik 180 derajat. Gadis yang mereka tertawakan kini berdiri sebagai pemilik masa depan mereka. Sebuah kisah tentang adab, kesabaran, dan keajaiban takdir. Ayo simak ceritanya sekarang juga. Aisyah berdiri tegak di depan gedung pencakar langit yang menjulang angkuh ke langit kota yang sibuk. Matahari pagi menyengat, tapi bukan panas itu yang membuatnya berkeringat dingin. Matanya tertuju pada pantulan dirinya di pintu kaca besar yang berkilauan. Blus biru pudar yang ia kenakan sudah kehilangan warna aslinya. Kainnya menipis di bagian siku, dan meskipun sudah disetrika berkali-kali, bekas lipatan tua itu tak mau hilang. Ini adalah pakaian terbaik yang ia miliki, sisa dari masa jaya sebelum musibah ekonomi menghantam keluarganya tanpa ampun. Langkah kakinya terasa berat saat ia menginjakkan kaki di lantai marmer yang mengkilap. Setiap detak sepatunya yang sudah aus seolah berteriak, memberitahu semua orang bahwa dia tidak pantas di sini. Aisyah meremas tas kainnya yang mulai berbulu. Di dalamnya tersimpan map plastik berisi mimpi-mimpinya yang ia susun dengan rapi. Ia tahu, secara akademis ia memiliki segalanya untuk bersaing secara sehat. Namun, di tempat semewah ini, ia merasa seperti sebutir debu di tengah hamparan kristal yang sangat mahal. Ia terus meyakinkan hatinya. Lobi perusahaan dipenuhi pelamar kerja yang tampak sempurna. Mereka mengenakan jas mahal dan parfum yang menusuk hidung. Aisyah mencoba mencari kursi di pojok, berharap bisa bersembunyi. Namun pakaian lusuhnya justru jadi magnet pandangan sinis. Bisikan halus mulai terdengar, seperti desis ular yang siap mematuk mentalnya. Ia mendengar tawa kecil di balik telapak tangan, mengomentari betapa tidak sinkronnya kehadirannya dengan kemegahan gedung tersebut. Dunia seolah berhenti berputar saat tatapan mereka semua menghujam tanpa rasa empati. Pikiran Aisyah melayang pada sang ibu yang menunggu di rumah dengan doa tulus. Harapan itu adalah bahan bakar utama yang membuatnya sanggup berdiri meski lututnya gemetar. Ia bukan datang untuk meminta sedekah, dirinya menawarkan kemampuan. Namun tatapan meremehkan dari resepsionis membuat pertahanan ia retak. Apakah dunia sekejam ini hanya karena kain tua? Ia menunduk lesu, menatap ujung sepatunya yang rusak tepat saat sebuah suara dingin memanggil nama gadis itu untuk segera masuk. Hal yang sangat menyakitkan tampaknya sedang menanti di dalam sana. Aisyah melangkah masuk ke dalam ruang wawancara yang terasa sangat dingin, bukan hanya karena AC yang berhembus, melainkan karena suasana mencekam sejak ia membuka pintu. Di balik meja kaca besar, duduk dua penguji dengan pakaian formal yang sangat mahal. Wanita di sebelah kiri segera meletakkan pulpen emasnya begitu melihat Aisyah. Matanya memindai dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan menghina. Tidak ada keramahan, hanya kerutan dahi yang menunjukkan rasa tidak suka. Pria di sebelahnya mendengus pelan, seolah kehadiran Aisyah adalah gangguan besar bagi jadwal mereka. Mereka seolah melihat noda di tengah ruangan yang serba bersih tersebut. Aisyah mencoba memberi salam, namun wanita itu memotongnya dengan nada ketus. "Maaf, apa kamu tidak salah masuk? Kami mencari staf profesional, bukan tenaga kebersihan," ucapnya sambil tertawa merendahkan. Rekannya ikut terkekeh, membuat suasana semakin menyesakkan. Jantung Aisyah berdegup kencang, tangannya gemetar hebat karena malu. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia adalah kandidat resmi yang diundang melalui surat elektronik. Ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki hak untuk berada di sana secara terhormat. Aisyah meletakkan map di meja dengan hati-hati. Namun, pria itu bahkan tidak menyentuhnya. Ia justru mendorongnya kembali dengan ujung jari, seolah map itu benda kotor. "Penampilan adalah cerminan profesionalisme. Bagaimana kami percaya kamu bisa mengelola pekerjaan besar jika menjaga penampilan saja tidak mampu? Lihat bajumu, warnanya pudar dan modelnya kuno. Ini kantor kelas atas, bukan pasar kaget," lanjut pria itu tanpa peduli hancurnya perasaan Aisyah. Setiap kata terasa seperti sembilu yang menyayat harga diri. Kata-kata itu menghantam ulu hati Aisyah.
Ia menelan ludah, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang sombong ini. Ia ingin berteriak bahwa otak dan kerja kerasnya lebih berharga daripada harga pakaian mereka. Namun, didikan orang tuanya mengajarkan bahwa adab harus didahulukan. Ia menarik napas panjang, menstabilkan suaranya yang parau. Saya datang karena kualifikasi saya, bukan untuk pamer pakaian, bisik Aisyah dengan sisa ketegaran di hatinya yang terluka parah karena hinaan tersebut. Wanita di depan Aisyah semakin menjadi-jadi. Ia berdiri dan melipat tangan di dada. Kualifikasi saja tidak cukup. Kamu hanya akan merusak citra perusahaan jika klien melihatmu lusuh begini. Lebih baik kamu pulang, cuci bajumu yang kumal, atau cari kerja lain. Mungkin di gudang mereka butuh orang mengepel lantai. Tawa mereka pecah kembali, menggema di ruangan luas itu, menciptakan luka dalam di jiwa Aisyah. Ia merasa diinjak-injak oleh kesombongan mereka yang tak punya hati nurani. Tanpa kata lagi, Aisyah mengambil mapnya. Ia memberikan anggukan sopan terakhir sebagai penghormatan kepada dirinya sendiri. Ia membalikkan badan, berjalan menuju pintu dengan langkah anggun meskipun hatinya hancur. Di koridor, ia merasa semua mata menertawakannya. Dunia terasa tidak adil bagi mereka yang hanya memiliki kejujuran. Saat meraih gagang pintu keluar, ia belum menyadari bahwa rasa sakit ini adalah gerbang perubahan hidup. Sebuah pertemuan tak terduga di parkiran akan mengubah segalanya. Takdir menyiapkan kejutan yang akan membuat para penghina itu merasa sangat malu selamanya nanti. Aisyah melangkah keluar dari gedung pencakar langit itu dengan pandangan yang kabur oleh air mata yang hampir tumpah. Udara siang yang terik menyergap kulitnya, namun rasa dingin di hatinya jauh lebih menusuk dibandingkan embusan AC di dalam tadi. Setiap langkahnya di atas aspal parkiran yang panas terasa sangat berat, seolah-olah sepasang kakinya sedang menyeret beban ribuan ton. Hinaan tentang baju lusuhnya masih terngiang jelas di telinga, berputar-putar seperti kaset rusak yang terus menyayat harga diri. Ia merasa sangat kecil di antara deretan mobil mewah yang berjejer rapi, berkilauan di bawah sinar matahari, seolah mengejek kemiskinan yang ia bawa di balik blus biru pudarnya. Ia mengusap pipinya dengan kasar, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa martabat yang tersisa. Aisyah tidak ingin pulang ke rumah dengan wajah hancur, karena ia tidak ingin ibunya melihat kegagalan ini sebagai akhir dari segalanya. Saat ia berjalan menuju pintu keluar area parkir yang agak sepi, matanya menangkap sebuah pemandangan yang tidak biasa. Seorang pria parubaya mengenakan kemeja putih sederhana yang tampak sedikit berkeringat sedang berdiri di samping sebuah mobil sedan hitam. Pria itu tampak sangat kebingungan. Tangannya memegang kap mobil yang terbuka sementara matanya menatap mesin dengan tatapan putus asa. Beberapa orang berpakaian rapi lewat begitu saja tanpa menoleh, seolah pria itu tidak terlihat. Meskipun hatinya sendiri sedang hancur berkeping-keping, nurani Aisyah tidak mengizinkannya untuk terus berjalan. Ia berhenti sejenak, mengatur napasnya yang masih sesak akibat tangis yang tertahan. Dengan langkah ragu, ia mendekati pria tersebut. Ia melihat pria itu mencoba mengutak-atik sesuatu di bagian mesin, namun tangannya tampak gemetar. Aisyah tahu rasanya diabaikan saat sedang sangat membutuhkan bantuan, dan ia tidak ingin pria ini merasakan hal yang sama. Ia mendekat dengan sangat sopan, mencoba menyembunyikan wajahnya yang sembab agar tidak membuat pria itu merasa tidak nyaman. "Permisi, Bapak. Apakah ada yang bisa saya bantu?" "Tampaknya mobil Bapak sedang bermasalah," ucap Aisyah dengan nada suara yang sangat lembut dan tenang. Pria itu sedikit tersentak, lalu menoleh ke arah Aisyah dengan wajah yang terlihat lega sekaligus terkejut. Pria itu melihat penampilan Aisyah yang sangat sederhana, blus yang warnanya sudah hilang dan sepatu yang ujungnya mulai mengelupas. Namun, pria itu tidak memberikan tatapan menghina seperti yang Aisyah terima di dalam gedung tadi. Sebaliknya, pria itu menatapnya dengan pandangan yang penuh rasa syukur dan ketulusan yang sangat dalam. Pria itu menjelaskan bahwa mesin mobilnya tiba-tiba mati, dan ia tidak membawa ponsel, karena tertinggal di dalam gedung saat terburu-buru. Aisyah tidak banyak bicara. Ia segera meletakkan map lamaran kerjanya di atas tanah, tanpa peduli map itu akan kotor. Ia membantu pria itu mencari letak masalah pada mesin tersebut,
Meski ia hanya tahu sedikit tentang otomotif dari mendiang ayahnya. Ia memberikan air minum kemasan terakhir yang ia miliki di dalam tas kepada pria tersebut, agar sang pria bisa sedikit lebih tenang menghadapi situasi panas itu. Ketulusan terpancar jelas dari setiap gerak-gerik Aisyah yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Mereka akhirnya berhasil membuat mesin itu kembali menyala setelah beberapa usaha yang melelahkan. Pria itu tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang terasa sangat hangat dan jujur di mata Aisyah. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih sambil menatap dalam ke arah mata Aisyah. Pria itu sempat bertanya mengapa wajah Aisyah tampak sangat sedih. Namun Aisyah hanya menjawab dengan senyum tipis sambil mengatakan bahwa itu hanyalah debu jalanan. Ia tidak ingin membebani orang asing dengan cerita tentang kegagalannya di ruang wawancara tadi. Aisyah merasa sedikit lebih baik setelah membantu orang lain, seolah bebannya sedikit terangkat. Pria itu sempat menawarkan untuk mengantarnya pulang, namun Aisyah menolak dengan sangat sopan. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan pria ini adalah sebuah pengingat bahwa di dunia yang kejam ini, masih ada ruang untuk saling peduli tanpa melihat status sosial. Ia mengambil kembali mapnya yang sudah agak berdebu, lalu berpamitan dengan anggukan kepala yang sangat hormat. Saat Aisyah berjalan menjauh menuju halte bus, ia tidak menyadari bahwa pria itu terus menatap punggungnya dengan tatapan yang sangat penuh arti. Pria itu mengeluarkan sebuah catatan kecil dari sakunya, dan menuliskan sesuatu dengan sangat serius. Aisyah terus berjalan dengan sisa tenaga yang ia miliki, tidak menoleh ke belakang lagi. Ia merasa bahwa hari yang sangat buruk ini, setidaknya ditutup dengan satu perbuatan baik yang bisa ia banggakan di depan ibunya nanti. Namun, di dalam mobil sedan hitam yang baru saja ia bantu, pria itu sedang menelepon seseorang dengan nada bicara yang sangat tegas dan berwibawa, sangat berbeda dengan penampilannya yang tadi tampak kesulitan. Sebuah rencana besar sedang disusun di balik kemudi mobil itu, melibatkan nama Aisyah dan gedung pencakar langit yang baru saja membuangnya. Takdir sedang merajut jaring-jaring kejutan yang sangat luar biasa indah. Aisyah mendorong pintu kayu rumah kecil mereka yang berderit pelan. Aroma masakan sederhana menyambutnya, namun tak mampu meredakan sesak di dada. Di ruang tamu yang hanya beralaskan tikar, Arkan sedang duduk menunggunya. Suaminya itu hanya mengenakan kaos oblong biasa, tampak seperti pria pengangguran pada umumnya. Aisyah mencoba tersenyum, namun matanya yang sembab tak bisa berbohong. Ia meletakkan map lusuhnya di atas meja plastik, lalu duduk bersimpuh di samping suaminya. Arkan segera meraih tangan istrinya, merasakan getaran halus yang menunjukkan betapa hancurnya perasaan wanita di depannya itu. "Bagaimana wawancaranya, sayang?" tanya Arkan dengan suara bariton yang sangat menenangkan. Aisyah hanya menggeleng lemah, menyembunyikan wajahnya di bahu Arkan. Ia menceritakan segalanya, tentang tawa menghina staf HRD, tentang kata-kata yang merendahkan bajunya, hingga pengusiran yang sangat menyakitkan. Arkan mendengarkan setiap kalimat dengan tangan yang mengepal kuat di balik punggungnya. Ada kemarahan yang membara di matanya, namun ia tetap berusaha bersikap tenang di depan istrinya. Ia merasa sangat berdosa membiarkan Aisyah berjuang sendirian, hingga diinjak-injak oleh orang-orang yang selama ini ia gaji. Selama ini, Arkan sengaja mengajak Aisyah hidup sangat sederhana setelah mereka menikah. Ia ingin memastikan bahwa istrinya adalah wanita yang mencintai dirinya, bukan harta bendanya. Ia juga sedang melakukan misi rahasia untuk memantau perilaku para karyawannya dari tingkat paling bawah, tanpa ada yang mengenali wajahnya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa budaya di perusahaannya sendiri sudah begitu busuk, dan hanya mementingkan penampilan luar. Arkan mengusap lembut kepala Aisyah yang tertutup pashmina sederhananya, sambil membisikkan janji bahwa esok hari segalanya akan berubah secara total. "Bersabarlah sebentar lagi, Aisyah. Kamu tidak bersalah. Baju itu tidak mendefinisikan siapa dirimu," ucap Arkan sambil mengecup kening istrinya dengan penuh kasih sayang. Aisyah merasa sedikit tenang dalam pelukan suaminya, tanpa tahu bahwa pria yang ia anggap sedang sulit mencari kerja ini, sebenarnya adalah pengendali tunggal perusahaan raksasa tersebut. Arkan merasa waktu pengujian ini sudah lebih dari cukup. Ia sudah melihat ketulusan Aisyah dan kebusukan orang-orang di kantor pusatnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan untuk memberikan pelajaran paling berharga bagi mereka yang sombong. Malam itu,
Saat Aisyah sudah tertidur lelap karena kelelahan emosional, Arkan berjalan menuju teras rumah yang gelap. Ia mengambil sebuah ponsel pintar yang tersembunyi di balik tumpukan buku tua. Ia menekan satu nomor penting yang langsung diangkat pada dering pertama. Suaranya berubah menjadi sangat tegas, dingin, dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Ia memerintahkan asisten pribadinya untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk kunjungan mendadak esok pagi. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi kehidupan sederhana yang penuh penghinaan. Besok adalah hari di mana kebenaran akan muncul ke permukaan. Arkan menatap langit malam dengan penuh tekad. Ia akan menunjukkan bahwa berlian tetaplah berlian meskipun terbungkus kain perca. Ia sudah tidak sabar menunggu matahari terbit untuk memulai sebuah pembalasan yang sangat elegan. Rasa sakit di hati istrinya harus dibayar dengan perubahan besar bagi sistem yang selama ini ia bangun. Kejutan besar menanti di lobi. Suasana di lantai utama gedung perkantoran mewah itu berubah menjadi medan pertempuran yang sangat menegangkan sejak matahari mulai meninggi. Siska, manajer HRD yang kemarin menghina Aisyah, tampak sangat sibuk mondar-mandir dengan langkah kaki yang menimbulkan bunyi ketukan keras di atas lantai marmer yang mengkilap. Wajahnya yang penuh dengan riasan tebal itu terlihat sangat cemas namun sekaligus menyimpan rasa bangga yang berlebihan. Ia terus memberikan instruksi dengan nada suara yang tinggi kepada seluruh bawahannya untuk memastikan setiap sudut ruangan tampak sangat sempurna tanpa celah sedikitpun. Semua staf diwajibkan mengenakan pakaian terbaik dan termahal mereka hari ini, karena ini adalah hari yang paling bersejarah bagi karir mereka semua. Kabar kedatangan pemilik saham terbesar yang selama ini dikenal sangat misterius telah membuat seisi kantor merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis dan mudah retak. Doni, rekan kerja Siska yang juga ikut merendahkan Aisyah kemarin, sedang sibuk mengatur barisan penyambutan di depan pintu lobi yang megah. Mereka berdua merasa sangat percaya diri bahwa kinerja mereka akan mendapatkan pujian setinggi langit dari sang pemilik saham utama. Siska sempat bercermin berkali-kali, memperbaiki posisi blazer mahalnya yang ia banggakan. Sambil tersenyum sinis, ia sempat bergumam kepada Doni tentang kejadian kemarin. Ia tertawa kecil mengingat betapa beraninya seorang gadis berpakaian lusuh, seperti Aisyah mencoba melamar di tempat sesempurna ini. Baginya, kehadiran orang miskin hanya akan menodai citra perusahaan yang selama ini ia jaga dengan standar penampilan yang sangat ketat dan tak kenal kompromi. Siska bahkan sempat memberikan pengarahan singkat kepada tim keamanan agar lebih selektif dan tidak membiarkan orang-orang kelas bawah mendekati area lobi selama kunjungan penting ini berlangsung. Ia ingin semuanya terlihat sangat eksklusif. Ketegangan di dalam ruangan itu semakin memuncak ketika sekretaris utama perusahaan mengumumkan bahwa sang bos besar sudah berada di jalan protokol menuju kantor. Seluruh staf langsung merapikan barisan, mengatur napas, dan mencoba terlihat sesempurna mungkin. Bau parfum mahal memenuhi udara, bercampur dengan rasa takut yang tersembunyi di balik senyum palsu mereka. Siska merasa bahwa ini adalah panggung utamanya untuk menunjukkan betapa hebatnya ia dalam menyeleksi orang berdasarkan kelas sosial. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa laporan tentang perilaku buruknya kemarin telah disusun rapi dalam sebuah berkas yang siap untuk dibuka. Kesombongan yang selama ini ia pupuk telah membutakan matanya dari kenyataan bahwa posisi paling tinggi di dunia ini bukanlah milik mereka yang berpakaian mewah, melainkan mereka yang memiliki kendali atas segalanya. Tepat pukul 10 pagi, sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam legam memasuki pelataran gedung dengan kawalan ketat. Jantung Siska berdegup sangat kencang, hampir melonjak keluar dari dadanya. Ia sudah membayangkan kenaikan gaji dan posisi direktur yang sudah lama ia impikan. Ia berdiri di garis depan dengan dagu yang diangkat tinggi, siap menyambut sang penguasa dengan segala keramahan yang dibuat-buat. Namun, saat pintu mobil paling mewah itu terbuka perlahan oleh petugas keamanan, suasana mendadak menjadi hening seketika. Tidak ada suara napas yang terdengar, hanya kebisuan yang sangat mencekam yang menyelimuti seluruh lobi. Siska melihat sebuah kaki yang mengenakan sepatu hak tinggi yang sangat elegan namun terlihat sangat familiar turun dari dalam mobil. Sosok wanita yang keluar dari mobil itu berdiri dengan tegak, membiarkan kain pashmina sutranya tertiup angin kecil dengan sangat lembut.
Siska merasa dunianya seakan berhenti berputar dan gravitasi seolah menghilang dari bawah kakinya. Matanya terbelalak lebar, menatap tak percaya pada sosok yang kini berdiri tepat di hadapannya dengan aura kekuasaan yang sangat luar biasa besar. Kepanikan yang sesungguhnya kini baru saja dimulai di lantai marmer yang dingin ini. Semua orang hanya bisa terpaku membisu melihat kenyataan itu. Aisyah menapakkan kakinya di atas lantai marmer yang kemarin sempat ia basahi dengan air mata tersembunyi. Namun, hari ini semuanya telah berubah total. Tidak ada lagi blus biru pudar yang menipis di bagian siku. Kini, ia mengenakan gaun panjang berwarna pastel yang sangat elegan, dipadukan dengan pashmina sutra berbahan jatuh yang melilit cantik di kepalanya. Kilau kain satin itu memantulkan cahaya lampu kristal lobi, memberikan kesan kemewahan yang sangat berkelas namun tetap terlihat sangat santun. Wajahnya yang kemarin tampak kusam karena kelelahan, kini bersinar dengan aura ketenangan yang sangat luar biasa. Ia tidak lagi menunduk. Aisyah berjalan dengan punggung tegak, memancarkan martabat yang selama ini coba dihancurkan oleh orang-orang di gedung ini. Di sampingnya, Arkan melangkah dengan gagah mengenakan setelan jas hitam buatan penjahit terbaik dunia. Penampilannya sangat tajam, sangat berwibawa, dan sangat menakutkan bagi siapapun yang memiliki niat buruk. Keheningan seketika menyelimuti seluruh lobi yang luas itu. Suara riuh rendah yang tadi memenuhi ruangan mendadak lenyap, digantikan oleh suara detak jantung para karyawan yang berdegup kencang karena ketakutan. Siska, sang manajer HRD, terpaku di tempatnya berdiri dengan wajah yang pucat pasi, seolah seluruh darah di tubuhnya telah menguap seketika. Matanya terbelalak lebar, menatap tak percaya pada sosok wanita yang kemarin ia panggil sebagai tenaga pengepel lantai. Tangannya yang memegang map laporan mulai gemetar hebat, hingga kertas-kertas di dalamnya berbunyi gemeresik. Ia ingin bicara, ia ingin menyapa, namun tenggorokannya terasa tersumbat oleh bongkahan batu besar bernama penyesalan. Doni yang berdiri di belakangnya pun tidak jauh berbeda. Pria itu menunduk sangat dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik pundak rekan-rekannya, berharap tanah yang ia pijak terbelah dan menelannya bulat-bulat agar ia tidak perlu menghadapi kenyataan pahit ini. Aisyah terus melangkah, membiarkan ujung pashminanya melambai lembut tertiup udara dari mesin pendingin ruangan. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata menatapnya dengan campuran rasa kagum, takut, dan tidak percaya. Namun, fokus Aisyah hanya pada satu titik, yaitu meja resepsionis di mana kemarin ia mendapatkan hinaan pertamanya. Arkan menggandeng tangan istrinya dengan sangat protektif, seolah ingin memberitahu seluruh dunia bahwa wanita di sampingnya adalah harta yang paling berharga. Setiap langkah mereka adalah pukulan telak bagi kesombongan yang selama ini bertahta di kantor tersebut. Orang-orang yang kemarin sengaja lewat sambil tertawa meremehkan, kini secara otomatis membuka jalan dan membungkuk hormat dengan sangat rendah. Tidak ada lagi bisikan sinis, yang ada hanyalah suasana mencekam yang dipenuhi oleh rasa bersalah yang sangat pekat di udara. Saat mereka sampai tepat di depan Siska yang masih mematung, Arkan menghentikan langkahnya. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Siska dengan pandangan yang sangat dingin dan tajam, sebuah tatapan yang sanggup membuat nyali seseorang runtuh dalam sekejap. Siska mencoba memaksakan sebuah senyum, namun yang muncul hanyalah seringai ketakutan yang sangat memilukan. Bibirnya bergetar hebat saat mencoba mengeluarkan kata maaf yang sudah terlambat. Aisyah hanya menatap Siska dengan pandangan yang tenang, tanpa ada kilat kemarahan atau dendam di matanya. Ketenangan Aisyah justru membuat Siska merasa jauh lebih terhina daripada jika ia dimaki habis-habisan. Aisyah kemudian tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan pengampunan namun juga menyimpan ketegasan yang sangat kuat. Ia tidak mengatakan satu patah kata pun, karena kehadirannya di sini sudah cukup untuk menjelaskan segalanya kepada semua orang. Arkan kemudian memberi isyarat kepada asisten pribadinya untuk memimpin jalan menuju ruang rapat utama di lantai paling atas. Mereka berjalan melewati barisan staf yang masih terpaku, meninggalkan aroma parfum mahal yang sangat harum di lobi yang kini terasa sangat sunyi. Siska hampir terjatuh jika ia tidak segera berpegangan pada meja di sampingnya. Ia tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang kunjungan pemilik saham, melainkan tentang akhir dari karirnya yang ia bangun dengan kesombongan.
Langkah kaki Aisyah dan Arkan menghilang di balik pintu lift yang tertutup rapat, meninggalkan kegaduhan batin bagi setiap orang yang menyaksikannya. Di dalam lift yang bergerak naik, Aisyah menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang masih sedikit bergetar. Ia tahu bahwa di lantai atas sana, sebuah sidang karakter yang sesungguhnya telah menanti. Ia harus bersiap menghadapi mereka semua dengan cara yang paling bijaksana. Keputusan besar akan segera diambil, dan masa depan perusahaan ini berada di tangan sepasang suami istri yang baru saja menunjukkan apa arti kehormatan yang sebenarnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar jabatan sedang menunggu mereka di balik pintu ruang rapat utama. Pintu kayu jati berukir itu terbuka dengan suara yang sangat halus, hampir tak terdengar, namun dampaknya terasa seperti dentuman besar bagi mereka yang sudah menunggu di dalam. Ruang rapat utama ini berada di lantai tertinggi, dengan dinding kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan seluruh kota yang sibuk di bawah sana. Namun, kemegahan panorama itu seolah sirna, tertutup oleh atmosfer ketegangan yang sangat pekat dan menyesakkan dada. Di tengah ruangan, sebuah meja oval panjang berbahan granit hitam mengkilap dikelilingi oleh kursi-kursi kulit mewah. Para direktur dan pemegang saham kecil sudah duduk dengan rapi, namun wajah mereka tampak pucat. Mereka semua telah mendengar desas-desus tentang apa yang terjadi di lobi beberapa menit yang lalu. Arkan melangkah masuk dengan wibawa yang tak tergoyahkan, menarik kursi di ujung meja yang paling utama. Ia tidak segera duduk, melainkan membantu Aisyah untuk duduk di kursi kehormatan di sebelahnya. Tindakan sederhana itu mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada semua orang di ruangan tersebut, bahwa Aisyah adalah pusat dari segala keputusan hari ini. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka. Siska dan Doni melangkah masuk dengan kaki yang terasa sangat lemas, seolah tulang-tulang mereka telah berubah menjadi jeli. Mereka berjalan menunduk, tidak berani menatap lurus ke depan. Di depan meja besar itu, mereka berdiri dengan tangan yang saling bertaut erat, mencoba menahan getaran hebat yang melanda tubuh mereka. Siska, yang biasanya sangat cerewet dan penuh percaya diri dengan pakaian mahalnya, kini tampak seperti pesakitan yang menunggu vonis hakim. Arkan menatap mereka berdua dalam diam selama beberapa menit. Keheningan itu terasa sangat menyiksa, jauh lebih menyakitkan daripada sebuah teriakan kemarahan. Hanya terdengar suara jarum jam dinding yang berdetak dengan sangat teratur, seolah menghitung sisa waktu karir mereka di perusahaan ini. Arkan kemudian membuka sebuah map kulit berwarna hitam yang ada di depannya, mengeluarkan beberapa lembar berkas yang berisi laporan perilaku karyawan. "Kalian tahu mengapa kalian dipanggil ke sini?" Suara Arkan memecah kesunyian. Nada bicaranya sangat rendah, namun setiap kata yang keluar terasa memiliki bobot yang sangat berat. Siska mencoba menjawab, namun suaranya hanya berupa bisikan yang tidak jelas. Ia berdeham, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Maaf, Pak Arkan. Kami tidak tahu bahwa wanita luar biasa ini adalah istri Bapak," ucapnya dengan bibir yang bergetar hebat. Arkan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Jadi, jika dia bukan istri saya, kalian merasa memiliki hak untuk menghinanya? Jika dia benar-benar hanya seorang gadis miskin yang mencari kerja dengan baju lamanya, apakah itu memberi kalian izin untuk menginjak-injak harga dirinya?" Pertanyaan Arkan itu seperti tamparan keras yang menghantam wajah mereka berdua. Tidak ada jawaban yang bisa mereka berikan, karena memang tidak ada alasan yang bisa membenarkan perilaku tersebut. Arkan kemudian menoleh ke arah pintu samping. Seorang pria paruh baya masuk ke dalam ruangan. Siska dan Doni hampir jatuh pingsan saat melihat siapa pria itu. Dia adalah pria yang kemarin dibantu oleh Aisyah di tempat parkir, pria yang mereka abaikan saat mobilnya mogok. Ternyata, pria itu adalah Bapak Wijaya, ayah kandung Arkan sekaligus pendiri perusahaan ini yang sedang melakukan kunjungan rahasia. Bapak Wijaya menatap Siska dan Doni dengan pandangan kecewa yang sangat mendalam. "Kemarin, saya melihat sendiri bagaimana kalian menertawakan seorang pelamar dari balik jendela kaca, hanya karena pakaiannya. Dan saat saya membutuhkan bantuan di bawah terik matahari, kalian justru memalingkan muka seolah saya ini sampah yang mengganggu pemandangan. Justru gadis yang kalian hina inilah yang datang menolong saya tanpa pamrih sedikitpun,"
ucap Bapak Wijaya dengan suara yang bergetar karena rasa sedih. Siska mulai menangis terisak. Ia bersimpuh di atas lantai marmer, memohon ampun dengan segala janji untuk berubah. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengikuti standar perusahaan yang sangat ketat tentang penampilan. Namun, Arkan segera memotong pembicaraannya. Arkan menjelaskan bahwa standar perusahaan dibuat untuk menjaga martabat, bukan untuk memupuk kesombongan. Seluruh direktur di ruangan itu hanya bisa terdiam, menyadari bahwa mereka juga memiliki andil dalam menciptakan budaya kerja yang tidak manusiawi tersebut. Di tengah kekacauan emosi itu, Aisyah yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak tinggi, namun mengandung kelembutan yang sanggup menembus kerasnya hati siapapun. Aisyah menceritakan betapa sulitnya ia menyiapkan diri untuk wawancara itu, tentang doa ibunya, dan tentang harapan yang ia bawa di dalam map plastik murahnya. Baju ini mungkin lusuh, tapi di baliknya ada perjuangan yang tidak pernah kalian bayangkan, ucap Aisyah sambil menatap lembut ke arah Siska. Saya tidak meminta kalian dipecat karena rasa dendam. Dendam hanya akan membuat hati saya sama kotornya dengan cara kalian memperlakukan orang lain. Saya hanya ingin satu hal. Ubahlah cara kalian memandang manusia. Jangan lagi ada orang lain yang pulang dengan air mata, hanya karena mereka tidak mampu membeli sepatu mahal. Ruangan itu menjadi semakin hening. Beberapa direktur tampak menyeka sudut mata mereka. Arkan menatap istrinya dengan rasa bangga yang tidak terukur. Ia kemudian berdiri dan mengambil keputusan akhir. Siska dan Doni tidak dipecat hari itu. Namun mereka diberikan sanksi penurunan jabatan menjadi staf lapangan selama 6 bulan untuk belajar bagaimana rasanya melayani masyarakat di bawah matahari. Mereka harus belajar kembali apa arti adab dan empati sebelum diizinkan kembali ke kantor pusat. Selain itu, Arkan mengumumkan perubahan total dalam sistem rekrutmen perusahaan. Mulai hari itu, penampilan fisik tidak lagi menjadi kriteria utama. Perusahaan akan lebih fokus pada integritas dan kemauan untuk belajar. Siska dan Doni menerima keputusan itu dengan kepala tertunduk. Merasa sangat bersyukur masih diberikan kesempatan kedua oleh orang yang telah mereka sakiti. Sidang karakter itu pun berakhir bukan dengan amarah, melainkan dengan sebuah pelajaran besar tentang hakikat kemuliaan manusia. Saat rapat dibubarkan, Aisyah merasa sebuah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia telah berhasil mengubah sebuah penghinaan menjadi sebuah perubahan yang bermakna bagi ribuan orang lainnya di masa depan. Namun, saat mereka akan meninggalkan ruangan, Bapak Wijaya memberikan sebuah amplop coklat kepada Aisyah. Ada sebuah tugas besar lainnya yang sudah menanti di sana, yang akan membuat Aisyah benar-benar menjadi penggerak utama di perusahaan ini. 6 bulan telah berlalu sejak badai penghinaan itu melanda hidup Aisyah, namun kenangan akan aroma lantai marmer dan suara tawa yang merendahkan itu masih tersimpan rapi sebagai pengingat. Kini, Aisyah berdiri di depan jendela besar kantornya di lantai eksekutif, menatap gedung-gedung yang tampak kecil di bawah sana. Ia tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan, hanya sebuah jam tangan sederhana dan pashmina sutra berwarna krem yang jatuh dengan sangat anggun di bahunya. Di tangannya, ia memegang sebuah bingkai kecil berisi potongan kain blus biru pudar yang ia kenakan saat wawancara kerja yang menentukan itu. Baginya, potongan kain itu adalah simbol dari mana ia berasal dan kekuatan yang ia temukan dalam kerapuhan. Arkan masuk ruangan dengan langkah tenang, lalu berdiri di samping istrinya, ikut menatap pemandangan kota yang mulai dihiasi lampu-lampu senja. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk menjelaskan betapa jauh mereka telah melangkah, karena kedekatan batin mereka telah mengatakan segalanya. Perubahan di perusahaan itu bukan hanya sekadar pergantian struktur, melainkan sebuah revolusi hati yang luar biasa. Arkan dan Aisyah bersama-sama merumuskan sebuah kebijakan baru yang mereka sebut sebagai pedoman kemanusiaan. Tidak ada lagi syarat penampilan fisik yang kaku atau keharusan mengenakan merek tertentu untuk bisa naik jabatan. Kriteria utama sekarang adalah integritas, empati, dan kemampuan untuk bekerja sama. Kantor yang dulunya terasa sangat dingin dan penuh persaingan yang tidak sehat, kini berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh kolaborasi. Aisyah memimpin yayasan perusahaan yang fokus memberikan beasiswa dan pelatihan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di dunia profesional.
Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi Aisyah lain yang harus menelan kepahitan hanya karena mereka tidak mampu membeli pakaian yang layak untuk sebuah wawancara kerja. Aisyah teringat saat ia mengunjungi Siska dan Doni di lapangan sebulan yang lalu. Mereka berdua terlihat sangat berbeda dengan kulit yang lebih gelap, karena sering berada di bawah terik matahari, dan pakaian kerja lapangan yang sangat bersahaja. Tidak ada lagi riasan tebal atau sikap angkuh yang dulu mereka banggakan. Siska datang menghampiri Aisyah dengan mata yang berkaca-kaca. Ia memberikan sebuah laporan kemajuan proyek dengan tangan yang kasar namun penuh rasa tanggung jawab. Siska bercerita betapa ia sekarang mengerti arti kerja keras, dan bagaimana rasanya dihargai bukan karena pakaiannya, melainkan karena hasil kerjanya. Doni pun kini menjadi sosok yang jauh lebih rendah hati. Ia sering membantu warga sekitar area proyek tanpa diminta. Penurunan jabatan itu ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi mereka untuk menemukan kembali jati diri mereka sebagai manusia yang memiliki perasaan. Aisyah merasa sangat bersyukur karena ia memilih untuk memberikan pengampunan daripada pemecatan, karena pengampunan terbukti mampu mengubah jiwa seseorang secara permanen. Suatu sore, Aisyah memutuskan untuk turun ke lobi utama tanpa pengawalan dan tanpa pemberitahuan. Ia ingin merasakan suasana baru yang telah mereka bangun selama setengah tahun terakhir. Saat ia berdiri di dekat pintu masuk, ia melihat seorang gadis muda dengan tas kain yang mulai berlubang dan sepatu yang ujungnya sudah mengelupas. Gadis itu tampak sangat gemetar. Matanya menatap sekeliling dengan penuh ketakutan, persis seperti yang Aisyah rasakan dulu. Petugas keamanan yang baru, yang telah dilatih secara khusus untuk bersikap ramah, mendekati gadis itu dengan senyuman tulus. Petugas itu tidak mengusirnya, melainkan menawarkan segelas air putih dan membantunya merapikan map yang dipegangnya. Aisyah merasa matanya memanas melihat pemandangan itu. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat ia berdiri sebagai istri pemilik saham, melainkan saat ia melihat martabat seseorang tetap dijaga meskipun mereka datang dalam kemiskinan. Aisyah kemudian pulang ke rumah lamanya untuk mengunjungi ibunya. Meskipun Arkan sudah menawarkan rumah mewah di kawasan elit, Aisyah meminta agar mereka tetap membiarkan rumah itu ada, dan hanya memperbaikinya sedikit tanpa mengubah suasana kehangatannya. Di sana, di atas ambal tua yang kini sudah bersih, Aisyah memeluk ibunya dengan sangat erat. Ibunya menangis bahagia, bukan karena harta yang kini mereka miliki, melainkan karena Aisyah tidak berubah sedikitpun. Aisyah tetap menjadi putri kecilnya yang selalu mendahulukan adab dan tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Arkan yang melihat pemandangan itu dari pintu, hanya bisa tersenyum penuh rasa bangga. Ia merasa telah membuat keputusan paling tepat dalam hidupnya dengan memilih Aisyah sebagai pendamping. Ia menyadari bahwa harta bisa dicari, namun hati yang dipenuhi cahaya ketulusan seperti milik Aisyah adalah sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Malam itu, saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat, Arkan memberikan sebuah amplop kecil kepada Aisyah. Aisyah membukanya dan menemukan sebuah tiket perjalanan ke sebuah desa terpencil di pelosok negeri. Arkan menjelaskan bahwa ada sebuah proyek sosial baru yang ingin ia kerjakan bersama Aisyah. Sebuah proyek yang tidak akan membawa keuntungan finansial bagi perusahaan, namun akan membawa kebahagiaan bagi banyak keluarga yang terlupakan. Aisyah tersenyum lebar, ia tahu bahwa perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Kehormatan yang ia miliki sekarang bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada mereka yang masih berjuang di bawah sana. Ia telah membuktikan bahwa baju lusuh tidak pernah bisa menutupi kilau jiwa yang bersih, dan dunia akan selalu memberikan tempat bagi mereka yang tetap rendah hati dalam setiap langkahnya. Cerita tentang gadis miskin yang menjadi istri pemilik saham terbesar ini menjadi legenda di perusahaan tersebut. Bukan karena unsur romantisnya, melainkan karena nilai pembelajaran yang ia bawa. Setiap karyawan baru selalu diceritakan tentang kisah blus biru pudar yang kini dibingkai di ruang yayasan sebagai pengingat agar mereka selalu memanusiakan manusia. Aisyah telah mencapai titik di mana ia tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kebahagiaannya kini adalah saat ia bisa melihat orang lain tersenyum dan merasa dihargai. Saat bulan purnama menyinari malam yang tenang, Aisyah memejamkan mata dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa esok hari akan membawa tantangan baru, namun ia tidak lagi takut.
Ia memiliki cinta, ia memiliki iman, dan ia memiliki keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk pulang. Namun, di tengah ketenangan itu, ponsel Arkan bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal, berisi sebuah foto lama yang memperlihatkan masa lalu Arkan yang selama ini ia tutup rapat bahkan dari Aisyah. Wajah Arkan mendadak berubah menjadi sangat serius dan sedikit pucat saat membaca pesan yang menyertainya. Aisyah yang sedang menyesap tehnya menyadari perubahan raut wajah suaminya, namun ia tidak bertanya.